Karena perut sudah terisi dan energi kembali lagi, sekarang waktunya Abdi bantu ibu dan Mang Karya panen padi di sawah miliknya. Lihat-lihat, padi di sawah seluas ini sudah siap panen semua loh. Anak negeri, hari ini saya dan warga di sini, tepatnya di Desa Situmulya, Lebak, Banten, sedang panen padi di sini. Dan uniknya, warga di sini itu masih menggunakan alat tradisional. Yaitu namanya apa, Bu? Etem. Etem. Ayo, Bu, lanjutin. Cari yang banyak. Potong tangkai padi dan sisakan sedikit bagiannya untuk tempat mengikat. Oh ya anak negeri, berbeda dari daerah lain, karena di Desa Situmulya ini panen padi hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun, karena waktu penanaman padi hanya ditentukan oleh kasepuhan dengan memperhitungkan hari baik sesuai kepercayaan. Hebatnya, warga di Desa Situmulya ini tak pernah kekurangan beras, walaupun daerah lain beras sedang tidak banyak di pasaran alias langka. Nah, setelah sebagian padi berhasil dipetik, kemudian ikat, satu ikat ini memiliki berat kurang lebih 4 kg anak negeri. Bu, Abdi bawa iya helanya. Mangga. Sip, waktunya membawa pulang padi hasil panen hari ini anak negeri. Waduh, lama-kelamaan kok ternyata berat juga ya. Ya, Kang, tas sampai Kang, ya nama Kang. Oh, di dia, Kak. Ulu Neng Vina, bukannya yang dikhawatirin, malah padinya. Ya dibuka Tapi nggak apa-apalah, demi Neng Vina, jatuh bangun juga lakuin. Nah, padi yang dipanen harus melalui proses penjemuran anak negeri. Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya dengan ngelantaikan. Proses penjemuran seperti ini jelas memanfaatkan sinar matahari. Jadi lama waktu penjemurannya tergantung dari sinar matahari. Kalau mendung seperti ini atau musim hujan, ya bisa jadi berhari-hari menjemurnya. Nu iya bawanya ke handap. Nu iya. Ya, Oh, siap. engke urang iya naon teh bawa we ke handap. Kin Taruh di leuit. iya taruh di leuit kin neng nyusul, urang bikin kue. Oh, siap. Oh, kue. Engke ditunggu. Ininya. Iya. Oh. Turun we turun. Yuk, Kang. Angkat. Siap Neng Vina. Tenang anak negeri, kali ini mengangkut padinya tidak dipikul kok, melainkan menggunakan motor gunung ini. Ayo terabas Mang Karya, berangkat. Lagi-lagi tidak semudah yang Abdi bayangkan anak negeri. Mengendari motor dengan medan tanah dan bebatuan seperti ini ternyata susah sekali. Tapi beratnya medan terbayar kok dengan pemandangan indah yang dimiliki oleh Desa Situmulya ini. Apalagi udaranya juga sangat sejuk. Oh, di dia. Terus sampai Kang. Mohon. Ya, lihat nak. Lumayan jauhnya. Mohon jauh. Ya. Nah, ini leuit anak negeri. Bangunan yang mirip rumah ini adalah tempat untuk menyimpan padi. Uniknya, padi yang dipanen di Desa Situmulya ini tidak boleh dijual di luar desa dan harus disimpan di leuit ini. Makanya masyarakat Desa Situmulya tak pernah kekurangan beras karena padi yang disimpan di leuit ini bisa bertahan hingga 10 tahun lebih untuk memenuhi kebutuhan beras setiap warga desa. Tutup. Saya tutup dulu ya. Oh, sok. Anak negeri, padi kering yang Abdi bawa tadi tidak semua dimasukkan ke leuit karena Neng Vina juga pesan untuk membawanya ke tempat penumbukan. Oh, iya panen aja. Di mana kan? Bawa ka dieu, simpen we di dieu. Di dia. Iya. Dua kubi ieu gas gentasan numbukna. Nah. Ieu. Oh, iya. Makan itu we nu ageng. Bu, bari di jogedan mengenah ya, Bu. Orang joget halanya. Asik. Curang ini, Bu. Ini dia anak negeri, proses penumbukan padi yang sudah kering ditumbuk agar terpisah dengan batangnya.
Nah, agar terjadi irama yang beraturan, lisung biasanya ditumbuk dengan 6 orang atau lebih. Padi memang istimewa. Tanaman pangan yang diyakini sebagai perwujudan Sang Dewi Sri ini diperlakukan khusus di desa Situmulya ini. Padi adalah hasil bumi yang sangat dihargai di desa ini. Makanya, hingga tidak boleh diperjualbelikan karena hal itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakatnya, yaitu menjual padi sama saja menjual nyawa. Oh ya, proses penumbukan dilakukan sebanyak 2 tahap. Setelah padi terpisah dari batangnya, masih harus dipindahkan ke lesung yang bulat untuk ditumbuk lagi agar kulit ari berasnya dapat terpisah. Setelah ditumbuk, masih harus ditampis sekali lagi supaya beras yang akan kita makan nanti benar-benar bersih dan tidak tercampur dengan benda lain. Bun, tos beres ya berasna. Ayo orang ke dapur kue. Ayo, Bu. Nah, anak negeri, hari ini kita akan membuat salah satu kue khas dari Banten. Namanya apa, Bu? Kue pasung. Kue pasung. Nah, kue pasung ini berbahan dasar dari tepung beras. Jadi berasnya itu harus direndam kurang lebih 1 malam. 1 malam. Nah, kebetulan ini ada yang sudah direndam tuh. Untuk membuat kue pasung ini, bahan-bahannya sih cukup sederhana. Selain beras, tentu saja ada kelapa, gula merah, daun pandan, gula pasir, dan juga pewarna makanan. Ayo Neng, gayak ya. Ayo, Kak, torok Siap, simpen ka dieu. Setelah melalui proses penghayakan, tepung berasnya siap digunakan anak negeri. Setelah tepung dicampurkan dengan santan, kemudian pisahkan adonan menjadi 3 wadah untuk diberi pewarna makanan sesuai selera. Adonan yang tadi sudah diberi pewarna dan juga ditambahkan gula pasir, langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke corong yang terbuat dari daun pisang. Awas hati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah. Neng, nyaho teu ieu kunaon bentukna kieu? Oh, nyaho lah. Naon coba? Ini dinamakan kue pasung karena memang bentuknya itu kerucut. Oh gitu doang? Iya, bentuknya kerucut. Kalau bahasa Sunda itu mancung, jadi dinamain ini pasung. Pinter juga sih Nengnya. Aa, Mohon. urang ngabungkusanna tos beres. Oh, Ayeuna bagian AA anu ieuna dikamanakeun? di kana saengkeun. Oh, kadiekeun. Mohon. Nah, setelah semua corong terisi semua, selanjutnya siap untuk dikukus. Proses pengukusan sendiri tidak lama kok, hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja. Dan inilah jadinya. Benar sekali, rasa kue pasung ini manis dan gurih sekali. Pas sekali dijadikan hidangan penutup setelah makan yang pedas dan berminyak. Tidak sia-sia memang, setelah lelah mulai dari panen padi hingga mengangkutnya, sekarang saatnya untuk memanjakan mulut dengan yang manis-manis. Kumaha Neng rasana? Rasanya enak banget. Ada manis-manisnya, gurih. Nah, biasanya kue pasung ini teh untuk bekal para warga ke sawah karena mengandung banyak karbohidrat. Ayo Neng, sok gerak. Ayo deh, makan deh. Ceng. Ayo.